Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam bulan Ramadan ini untuk tetap istiqomah melaksanakan halaqah thalabul ilmi, majelis ta'lim, silaturahim untuk melalui yang difasilitasi oleh Dompet Duafa Hong Kong dan IMAH, Indonesia Muslim Association Hong Kong, dan dihadiri oleh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu, berbagi ilmu dan berbagi informasi. Salam serta salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin. Yang saya hormati, terima kasih sudah hadir bersama kita Ustadz kita Ustadz Jauhar, yang walaupun berjauhan jauh terbentang terpisahkan oleh lautan di waktu yang berbeda, tapi alhamdulillah bisa selalu bersama kita dalam virtual meeting ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memberikan manfaat untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam menjalankan dinul Islam. Dan terlebih lagi pada bulan ini adalah bulan Ramadan, yang penuh berkah, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan reward yang luar biasa yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Dan sebelum kita memulai acara rutin kita, kajian malam ini, marilah kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan baca suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Dinina wanita soleh Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih teman sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Ustadz untuk memimpin acara. Kepada Ustadz. Ya, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita. Jauh di mata, insyaallah dekat di hati. Kita melaksanakan kembali kajian kita secara online, mengkaji ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kita membaca 1-2 bagian dari kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Kita membahas tentang fikih puasa. Beberapa hal sudah kita pelajari, sudah kita baca sama-sama. Memerangi kita terlebih dahulu. Nah, seperti ini juga. La yazalun nasu bi khairin
Ya, manusia masih akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya manusia di sini adalah kaum muslimin, karena mereka lah yang berpuasa dan mereka yang berbuka. Sebaiknya berbuka puasa dengan buah kurma, dan jika tidak ada, maka berbuka dengan meminum air. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Abu Dawud meriwayatkan tadi, Hakim mengatakan hadis ini sahih, sementara Tirmidzi mengatakan hasan. Hasan dengan sahih, dua-dua bisa dijadikan hujjah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berbuka dengan kurma, dan ini juga ada ya secara apa ya, karena dia disebutkan secara lafalnya, maka di sini juga kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Dan kurma juga ada, insya Allah ada susah kita mencari ya. Kalau semuanya susah mencari, kita ganti dengan hal lain yang kira-kira manis, karena manis itu bisa dengan cepat mengembalikan energi ya. Tetapi sekarang insya Allah tidak susah kita mencari buah kurma. Nah, Rasulullah biasanya makan tuh ganjil. Kalau ada 1, 3, 5 gitu ya. Nah, kita juga kalau ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dapat kebaikan. Tapi kalau kita berbuka dengan apapun ya silahkan, boleh saja. Ya, Rasulullah makan dengan kurma basah. Kalau tidak dapat, dengan kurma kering. Kemudian kalau beliau tidak dapat juga, beliau meneguk air. Yang penting sebelum beliau sholat, pasti beliau mengkonsumsi sesuatu. Nah, kita juga jangan sampai kita sholat maghrib itu belum ada yang kita konsumsi sama sekali. Setidaknya tadi ya, kurma atau air minum. Dari Salman bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma', fa innal ma'a tahur." Jika seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya dia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci. Hadis ini menegaskan anjuran berbuka sebelum sholat maghrib dengan cara seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Setelah sholat maghrib barulah makan, kecuali jika makanan sudah dihidangkan, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu. Ya, artinya tadi ya, jadi dianjurkan kepada kita ini agar kita tidak ya menghilangkan waktu, karena ada sebagian kita itu mungkin karena ngejar jamaah di masjid sehingga kita pergi ke masjid. Di masjid sebenarnya nggak disediakan takjil atau kita tidak bawa takjil, sehingga kita tetap tidak mengkonsumsi apapun sampai kita selesai sholat, baru pulang, baru mengkonsumsi. Nah, ini tidak dianjurkan. Maka kalau semuanya kita memang ingin mengejar jamaah di masjid, kita berangkat sebelum maghrib, ya kita bawa yang bisa kita bawa, minuman atau kurma atau apa. Dan saya rasa insya Allah kita semua sudah mempersiapkan itu ya. Tetapi ketika kita tahu ternyata kesunahannya memang begitu, kita lebih mantap. Dan Rasulullah tidak pernah sebelum maghrib itu, tidak pernah ketika salat maghrib itu belum mengkonsumsi apapun. Rasulullah pasti mengkonsumsi, kalau hanya sekedar air. Nah, setelah maghrib barulah makan, kecuali makanan dihidangkan, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu. Maka ini boleh. Istilahnya dalam bahasa Arab dikatakan innamal asya qabla al-isya. Idza qaddima al-asya fal asya qabla al-isya. Kalau sudah dihidangkan, nah ini Rasulullah SAW bersabda, idza qaddima al-asya fabda'u bihi qabla salati maghrib wa la ta'jalu an asyaikum. Jika makan malam telah dihidangkan, makanlah terlebih dahulu sebelum salat maghrib, dan janganlah kalian menunda santap makan kalian. Karena ada istilahnya, lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Cuman ada sebagian itu yang mungkin ya karena ingin benar-benar mengejar awal waktu gitu kan, sehingga ya sudah nanti aja lah walaupun makanan sudah dihidangkan. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau makanan sudah dihidangkan maka tidak masalah, kita makan dulu. Ya, diundur sebentar nggak apa-apa. Rasulullah kadang-kadang juga mengundur waktu salat Isya. Rasulullah pernah mengundur subuh, kadang-kadang Rasulullah mengundur. Bahkan Abu Bakar pernah mengatakan, kami pernah salat itu sampai pulang dari subuh itu sudah terang gitu langit gitu. Ya, maka hal-hal seperti ini ya mungkin bagi sebagian orang yang belum pernah membaca, ini menyepelekan agama gitu, kayaknya mendahulukan perut daripada sholat. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah justru mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati makanan, menghormati orang yang sudah menghidangkan kita makanan gitu. Tapi ya kita harus paham juga, artinya kalau di situ terbiasa memang cuma takjil kemudian sholat kemudian habis baru makan, ya sudah gitu kan.
Tapi kalau kayak kita di Arab, saya selama di Mesir, biasanya langsung itu disediakan makan besar. Ada Maidatur Rahman namanya. Jadi setiap masjid itu di maghrib langsung dia dihampar gitu makanan, langsung makan berat. Nah jadi pas Allah Akbar gitu, minuman makan kurma sedikit, langsung makan berat. Nah tetapi masjidnya sudah paham gitu. Jadi dikasih jeda waktu beberapa menit, setelah itu kemudian jamaah sama-sama sholat. Nah kita di Indonesia atau di mana-mana kita sesuaikan saja. Kalau memang ya belum terbiasa dengan seperti itu, ya sudah cukup dengan takjil supaya kita bisa menyelesaikan sholat, takjil baru kemudian kita makan besar. Tapi kalau seumpamanya kita menghadapi tadi ya, makanan sudah dihidangkan, tidak masalah kita makan dulu. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi ya, maka makan dulu. Ya, jika makan malam telah dihidangkan, makanlah terlebih dulu sebelum sholat maghrib. Dan jangan kalian menunda santap makan malam. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Artinya hadis dengan status muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu hadis paling sahih di antara hadis-hadis yang lain. Nah, di sini ada satu ya perkataan lah yang mungkin cukup populer, dikatakan bahasanya disunahkan untuk berbuka dengan yang manis. Ya, apakah ini termasuk sunnah? Ada dalam hadisnya atau enggak? Sebenarnya wallahu alam, saya mencari-cari belum menemukan ada istilah kita dianjurkan lah atau disuruh untuk berbuka dengan yang manis. Tapi kalau kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar, berbuka dengan kurma. Nah, kurma ini kan manis, ini sebenarnya kiasan. Ya. Jadi berbuka dengan manis itu karena dikiaskan dengan kurma, kurma itu manis, sehingga kita seakan-akan dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis. Yang kedua, karena manis itu tadi cepat mengembalikan energi. Dan Rasulullah SAW itu suka minuman yang dingin dan manis. Ini Allahu a'lam. Ini mungkin Rasulullah itu secara fisik karena sehat. Maka minuman dingin dan manis itu kan mungkin dia tidak baik buat orang yang ada penyakit. Buat orang yang ada penyakit. Tapi kalau orang tidak ada penyakit kan segar. Dan Rasulullah itu beliau mencintai minuman yang manis dan dingin. Nah, kita saja susah. Saya dengan usia yang segini aja sudah menghindari untuk es dan manis-manis gitu. Mudah-mudahan es. Jadi kalau sudah minum es gitu sudah tidak jelas badan. Kadang-kadang sudah bersin-bersin, pilek dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah di usia sekian. Kalau hadis ini dikeluarkan di Madinah, berarti usia Rasulullah sudah lebih dari 50 tahun. Artinya dengan usia lebih dari 50 tahun itu, Rasulullah masih suka dengan minuman yang manis dan dingin gitu. Allah alam gimana ini? Kalau menurut saya sih, mungkin karena itulah, karena fisik Rasulullah tetap segar gitu, tetap sehat, sehingga mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu pun di usia sedemikian rupa masih bisa gitu. Ada orang di usia 60-70 tahun makan kambing masih santai, santap ya kan, santap. Tapi ya karena kolesterol tinggi atau darah tinggi dan lain sebagainya, sehingga tapi selama orang itu masih sehat kan, makanan-makanan seperti itu kan tetap baik. Allahu a'lam. Itu tentang anjuran berbuka dengan yang manis. Jadi tidak ada hadisnya, setahu saya, tapi mungkin dikiaskan dengan kurma tadi. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah itu mencintai minuman yang dingin dan manis. Nah, Allahu a'lam. Oke, kita lanjut Pak Adi. Ya, ya itu dinginnya di sana kan artinya tidak panas ya. Tidak panas. Bukan dingin es, kan belum ada es zaman dulu ya. Belum ada kulkas. Kalau sekarang kita pengertian dingin itu kan kulkas tuh. Oh ya. Ya, nah itu. Jadi maksudnya dingin itu ya artinya tidak panas, tidak yang ngebul-ngebul gitu kali ya. Allahu a'lam. Tapi istilahnya yang disampaikan dingin. Bisa ya? Jadi Allah a'lam. Bisa jadi begitu. Mau komentar dikit Ustaz. Silakan Pak. Saya izin minum ya. Silakan. Mengenai makan dan minum ini Ustaz, yang benar menarik sekali. Saya pun baru belakangan ini merasakan Ustaz. Jadi kurang lebih 3-4 tahun lalu lah. Jadi kan Rasulullah SAW di surat An-Nisa itu kan diberitakan Allah hanya yang memakan yang thayyib. Artinya apa yang dimakan Rasulullah SAW itu pasti thayyib.
Kalau Rasulullah suka makan daging kambing, pasti daging kambing itu toib. Terserah umurnya berapa. Jadi saya mengalami bahwa ternyata dulu saya waktu sebelum pindah ke Hong Kong itu, yang saya tahu kakek saya, ayah saya takut sekali sama air dingin. Jadi kalau air dingin itu pasti sakit. Saya baru belakangan ternyata itu rupanya psikologis. Saya waktu dipindah ke Hong Kong ini bertemu dengan saudara-saudara dari Pakistan gitu. Jadi saya pernah lah satu saat saya di madrasah itu kan ada di masjid itu ada di atas kepala itu ada fan-nya Ustaz. Jadi fan itu kencang luar biasa. Jadi pertama kali saya sholat subuh itu besoknya itu sakit. Kenapa saya sakit? Oh iya, fan di atas kepala. Tapi kok bapak-bapak yang Pakistan ini yang udah umur 56 kok nggak pernah sakit kepala ya? Mereka minumnya air dingin kok nggak sakit ya? Akhirnya saya bilang, ini psikologis nih saya bilang. Saya lawan. Alhamdulillah sekarang tuh fan di atas kepala tuh sekarang nggak bikin saya demam, nggak bikin saya sakit. Dan Alhamdulillah Ustaz, sampai sekarang saya selalu minum air es. Umur sudah 51 Ustaz. Jadi sepanas apapun, sedingin apapun ya, lagi winter di luar, istri saya suka saya tetap minum air es. Ya, ternyata bisa dilawan karena psikologis. Sama dulu saya itu yang pertama. Yang kedua, daging kambing. Saya dulu ibu Uni Ramelan. Ibu Uni Ramelan itu usianya kan udah lumayan banyak juga ya. Ibu Uni Ramelan itu belum pernah makan daging kambing seumur hidup. Waktu di Warung Malang, saya lagi makan daging kambing. Pak Didi nggak takut makan daging kambing gitu ya? Saya bilang Rasulullah tuh makan daging kambing, favoritnya makan daging kambing. Kalau Allah perintahkan Rasulullah, benar nih ternyata. Akhirnya pas cuma depannya lagi, Bu Uni itu lihat saya makan daging kambing, dia coba. Pak Didi saya nggak sakit, enggak, insya Allah nggak sakit. Yakin sama Allah, yakin nggak akan sakit. Nah, akhirnya dimakan. Nggak apa-apa, Bu Uni. Ayah saya yang umurnya 78 tahun, pertama kali makan daging kambing sama saya juga. Ya, waktu itu saya jebak Ustadz. Jadi ayah saya lagi kasih ceramah saya di mobil, dia bilang gini, kita tuh harus ikut sama Rasulullah gitu. Betul Pak, betul. Saya belok kiri pas ada restoran sate kambing. Itu pas saya pesan sate kambing, ayah saya terdiam, biru mukanya. Ibu saya juga, kamu jebak gitu nggak apa-apa, tenang aja. Ini Rasulullah suka, pasti nggak apa-apa. Untuk pertama kalinya setelah umur 78 tahun, ayah saya makan nasi kambing. Makan sate kambing, nggak apa-apa ternyata. Jadi ternyata psikologis dan psikis orang Indonesia itu selalu menganggap makan daging kambing itu kolesterol. Ternyata menurut pengkajian ini, ternyata kolesterol sapi itu lebih tinggi daripada kambing. Gitu ya. Dan kambing itu adalah satu-satunya hewan yang ada di seluruh dunia. Orang Amerika ada kambingnya, kambing gunungnya. Orang Australia ada kambingnya, ada dombanya. Orang Arab ada kambingnya. Orang Indonesia, orang Cina, kemanapun kambing itu disebar Allah. Dan tidaklah satupun Nabi kecuali mereka pengembala kambing. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua memakan daging kambing. Nah, jadi sekarang ada tante saya yang kemarin itu sakit kolesterol dan darah tinggi. Saya suruh makan daging kambing, Ustaz, sembuh. Jadi Pak Adi gimana nih? Siap? Itu pengalaman batin saya. Jadi selama 5 tahun, 6 tahun, subhanallah, Allah bilang nggak mungkin Rasulullah itu makan kalau nggak toyib. Saya kalau biryani kambing. Iya. Kalau apalagi kalau di rumah makan Arab kan ada nasi mandi itu, wah mantap. Kita semua teman-teman saya di Hong Kong ini semua udah penggemar kambing, Ustaz. Yang enak Ustaz, yang di kari kambing yang di pasar Wellington itu, wah, best itu, the best. Kadang tapi kambingnya sih sebenarnya sehat, bumbu karinya itu yang bikin bermasalah. Kental sekali dengan minyak dan ininya. Kalau daging kambingnya sih oke ya. Itu Pak Didi ya? Ya, betul. Kalau yang masakan Arab kan kecenderungannya dia nggak terlalu pakai rempah aja. Makanan Pakistan, India itu kaya rempah dan kaya bumbu sehingga akhirnya temennya kambing ini yang bikin sakit sebenarnya. Iya. Kambing. Kalau kambing kan apalagi bakar kan itu nggak sedikit dari bumbu-bumbu.
Bahkan kalau plain aja, saya kalau ke Jogja itu pasti ngejarnya sate tengkleng. Kambing. Iya. Kleng-kleng. Jadi saya, istri, sama anak-anak gadis saya semua penggemar kambing berat di sini, Ustaz. Dan saya Oh, ingin gitu. keturunan saya semua penggemar daging kambing. Karena toyib satu-satunya hewan yang disebar Allah ke seluruh dunia. Jadi mudah dapatnya Pak ya, di mana-mana ada. Iya, makanya Rasulullah suka daging kambing kan. Hmm. Kalau Rasulullah suka sapi, sapi tidak ada di seluruh dunia. Ya kan? Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, Hidup kambing. bagus Pak, masukannya. Pengalaman itu. Saya kalau kambing sih alhamdulillah masih makan. Cuma yang dingin-dingin memang kerasa. Ini Ustaz, air es nih, Ustaz. Oh, gitu ya. Air es tuh. Berarti harus diubah pikirannya, sehat gitu. Iya, mindsetnya harus sehat, pasti sehat. Saya dulu tuh karena di Brunei itu sering kena AC. Jadi sejak disitulah mungkin sedikit mengkonsumsi minuman yang dingin sampai bawa ke Indonesia. Jadi saya walaupun tidak banyak AC sih lah, tapi tetap juga kalau dikit minum gitu langsung bisa Ya, punten Ustaz, umurnya berapa Ustaz? Saya 34. Oh, saya 51 Ustaz. Ya, mungkin tadi ya karena kebawaan pikiran aja, berarti harus saya rubah nih pikiran. Ya. Tapi kadang-kadang Itu- terpaksa juga kalau pas panas-panas minum juga. Tidak bisa nahan. Iya. Saya kadang-kadang ditanya, kok dingin-dingin minum air es? Yang dingin kan di luar, di tenggorokan kan nggak dingin. Betul. Kalau Pak Ghazali lebih banyak lagi umurnya, Ustaz. Masih Pak Ghazali, masih minum es. Seangkatan dengan Pak Adi. Ya, 53. 53 jalan. Kelahiran 68, Tat. Iya, Pak Adi 53, Pak Ghazali 53. Saya yang paling muda, Pak 51, Pak. Asik. Ya. Barakallah. Tapi jangan ini terpengaruh, Ustaz. Ya biasa, ya sesuai kebiasaan aja. Ini kan pakai Sesuai, Ya. ya. kita coba dulu. Kalau memang tidak apa-apa kan berarti alhamdulillah gitu kan. spesial case. Kita ini kan dulu. Insya Allah. Saya itu kalau kolesterol tinggi betul, tapi tidak pernah saya pikirkan. Biasanya benar itu. Suka makan gorengan, suka makan seafood. Karena Udahlah, biar. kita menyatakan ini sehat, ya semua tubuh kita jadi menyatakan itu sehat. Akhirnya Betul. ada gangguan-gangguan dari luar juga dia ditolak, salah itu. Sugesti kita kurang kuat bahwa minum dingin itu bikin sehat, ya jangan. Karena di Indonesia, ayah saya orang Jawa, tante saya orang Jawa, minum air dingin dikit aja demam. Ya. Jadi itu yang ditanamkan ke otak saya, minum air dingin demam, kena kipas demam. Betul. Iya. Ini dari tadi ngomongnya minuman dingin, sate kambing. Ini masih puasa nih. Kang Andri sabar. Biar menyegerakan berbuka, Pak Andre. Siap. Berapa jam lagi? Apalagi di Timur Tengah ya, Pak Andi. Pak Andi, 30 jangan menit. kambing sana. Iya banyak Pak, alhamdulillah. Porsinya gede-gede kalau sini. Pas itu nasi mandi, porsinya 1 potong paha, jangan-jangan. Kali makan. Oke, kita lanjutkan, Ustaz. Silakan Pak Adi. Saya bacakan deh ya ini yang berikutnya. Nomor 3, berdoa ya. Ya. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin As bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Apabila Abdullah hendak berbuka, dia berkata, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu supaya Engkau mengampuniku. Itu bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka birahmatika lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Oke. Betul.
Satu lagi atau terus? Enggak, lanjut dulu, Pak. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Rasulullah berdoa saat berbuka. Zahabat toma'u Zama. Ada What? titiknya. zahabat Zama. zomahu ya. Zama. Zahabat zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallahu ta'ala. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan insya Allah pahala sudah ditetapkan. Dalam sebuah hadis mursal, bahwasanya Rasulullah berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Tirmizi meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Rasulullah bersabda, Ya. Artinya ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Oke. Sudah, Pak? Ya. Ya. Ini adab atau ya sunnah yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Artinya selain kita berpuasa, kita menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita juga bisa mendapatkan pahala-pahala tambahan dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berpuasa kita menggugurkan kewajiban, kita mengisi modal. Tapi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka kita mendapatkan keuntungan atau kelebihan. Ya. Di antara sunnah yang dianjurkan adalah berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa. Karena hadisnya ada 2. Hadis yang pertama, tadi yang terakhir dibaca, la turad thalathatun la turad da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga berbuka. Hingga berbuka berarti selama perjalanan dia puasa itu, waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Wal imamul adilu wal madlum, pemimpin yang adil dan orang yang dizalimi. 3 orang ini insya Allah doanya dikabulkan. Nah, yang pertama tadi ini berarti puasa sampai berbuka. Artinya selama orang itu berpuasa maka waktu dia itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Nah, sementara kalau hadis yang kedua, artinya hadis yang pertama dibaca Pak Haji tadi, itu ada sedikit redaksi yang berbeda. Innalis shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka, ketika hendak berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Maka ulama mengatakan selama berpuasa doanya mustajab. Lebih ditekankan lagi adalah ketika saat kita berbuka atau sedang mau berbuka. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ketika kita mau berbuka untuk berdoa untuk dengan apapun. Doa secara umumnya sebenarnya mutlak. Karena ini doa yang tidak terikat. Waktu itu mustajab, berdoa untuk kebaikan apapun. Maka kalau di Arab itu setengah jam atau bahkan 15 menit lah. Sekitar 15 menit sebelum berbuka tuh orang sudah mengangkat tangan. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya ya 10 menit sebelum adzan pun dia sudah mengangkat tangan. Karena mereka memanfaatkan itu waktu yang mustajab. Jadi waktu selama berpuasa mustajab, lebih ditekankan lagi ada 2 mustajab, dia berpuasa dan dia sedang berbuka. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Nah, doanya seperti apa? Doa berbuka nih. Tadi saya sampaikan, doa berbuka ini mutlak saja. Artinya ketika waktu berbuka itu waktu mustajab. Maka doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat silakan. Ada beberapa contoh. Ini contoh dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Beliau di antara doa yang beliau baca, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah berdoa, di antara doa beliau, dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini doa yang dibaca Rasulullah. Doa ini memberi contoh, bukan untuk membatasi. Karena itu Abdullah bin Amr gak doa seperti doanya Rasul. Kalau seumumnya doanya harus begini, maka Abdullah bin Amr gak mungkin dia berani untuk berdoa dengan doa yang lain. Kalau kita bacakan hadis yang pertama ini, dengan hadis yang kedua dari Rasulullah SAW, doanya ini kan sudah berbeda. Padahal Abdullah bin Amr gak mungkin kalau dia tahu
doanya Rasulullah, doa berbuka puasa itu harus begini, dia menyelisih. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah hanya memberi contoh. Ini salah satu doa yang bisa kamu panjatkan. Doa-doa yang lain ketika buka silahkan. Nah, ada satu hadis lain, hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang salah satu sanadnya terputus. Ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Artinya dari tabi'in itu langsung ke Rasulullah, kayak gitu ya. Sehingga hadis ini masuk hadis baik, tetapi masih bisa dipakai karena dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi ya, secara makna ini nggak bertentangan. Kan tadi ya, bahwasanya orang yang berpuasa ketika berbuka itu punya doa yang tidak tertolak. Nah, di antara doanya ada zahabal dhama'u, ada riwayat yang lain, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini juga doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ya, tergantung penelitian ulama. Karena dalam apa ya, dalam memberikan status hadis itu kan berbeda-beda. Kenapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Karena apa yang disahihkan oleh Bukhari, ada sebagian yang tidak disahihkan oleh Muslim. Ya, sehingga Imam Muslim bikin lagi kitab sahih yang menurut beliau sahih, nggak disahihkan oleh Bukhari, dimasukkan oleh Imam Muslim. Nanti ada sahih lagi Ibnu Khuzaimah, kitab sahih juga, Ibnu Hikam, Mustadrak Al-Hakim juga punya, Imam Hakim, ya, dan lain sebagainya. Artinya status hadis kadang-kadang sahih, hasan, dhaif, itu lama berbeda-beda pendapat. Nah, maka kita harus pahami, karena tadi itu ya, sahih menurut Imam Muslim belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Kriteria yang mereka tetapkan itu beda-beda, sehingga mereka punya kitab masing-masing. Kalau seumpamanya sahih itu harus jadi satu, maka Imam Muslim nggak mungkin bikin lagi, karena Imam Muslim itu kan setelah Imam Bukhari. Dan beliau melihat ada hadis-hadis dari yang tidak disahihkan oleh Imam Bukhari yang menurut beliau sahih. Maka boleh kita kumpulkan semua doa. Kalau saya secara pribadi lebih baik kita kumpulkan semua doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaballahu ma wa talatil uruk wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Tambah dengan doa-doa yang lain untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan tentang karir kita dan lain sebagainya. Kita kan minta kepada Allah kebaikan semua itu. Rasulullah tidak pernah berkarir istilahnya seperti kita, sehingga permintaan mungkin bisa berbeda. Tapi permintaan yang umum, yang sama, ya kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di waktu berbuka ini ya silahkan awali dengan doa yang ada diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat, kemudian tambah lagi dengan doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan. Kalau yang di atas ini doanya Abdullah ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Ya, Abdullah bin Amr. Ya, ini doa versi beliau ya, bukan Ya, versi beliau. Bukan Rasulullah ya. Nah, bukan Rasulullah. Sabda Makanya kalau Rasulullah kan doanya zahabal dhama'u. Kenapa kok sahabat berani menyelisih Rasulullah? Menunjukkan bahwasanya doa itu tidak harus begitu. Rasulullah hanya memberi contoh. Maka sahabat lain punya doa yang lain, ya kan? Karena doa-doa itu mutlak, umum, boleh apapun. Kalau seumpamanya harus begitu, maka Abdullah bin Amr sebagai sahabat Nabi SAW nggak mungkin berani berdoa dengan doa yang lain. Ya? Kita aja nggak berani gitu. Usia kita rentan waktunya. Sementara orang sahabat Nabi SAW, mereka paling takut kalau melanggar perintah Nabi atau melanggar sunnah Nabi. Sementara mereka, nah itu. Sama seperti taraweh. Nabi taraweh 11 rakaat atau 13 rakaat dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa Umar kok berani bikin 23? Ya gitu kan. Kalau sholat malam atau taraweh itu harus 11 atau 13, maka tidak mungkin Umar itu berani membuat 23. Umar itu takut betul sama akhirat, sama neraka. Baca Quran walaupun dia kelihatan tegas, garang, tapi ketika baca ayat Al-Quran berbicara tentang neraka, sempat beberapa kali pingsan Umar. Karena hatinya takut dengan Allah SWT. Maka kenapa kok beliau berani bikin 23 rakaat? Sementara Rasulullah salatnya 11 rakaat. Menunjukkan bahwasanya salat malam itu tidak terbatas rakaatnya. Rasulullah hanya memberi contoh 11 rakaat,
supaya nggak memberatkan. Karena kalau Rasulullah memberi contoh 23, orang akan nggak akan dalam tanda petik nggak akan berani ngurangi. Tapi kalau diberi contoh agak ringan, orang mau nambah sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Dan Umar bin Khattab berpikir Rasulullah itu sholat 8 rakaat panjang dia, 2-3 jam. Tidak semua orang itu bisa berdiri selama itu seperti Rasulullah. Sehingga dibuatlah banyak duduk, banyak tahiyat. Tapi tempat tetap sama waktunya. Dari kisaran waktu sekitar 3 jam, tapi disiasati oleh Umar bin Khattab dengan cara banyak rakaatnya. Sehingga orang itu kan merasa lebih banyak istirahat. Duduk lagi salam, duduk lagi salam. Akhirnya sama juga. Nah, 23 rakaat tuh 23. Sementara Rasulullah ya berdirinya panjang. Kalau orang tidak semuanya kuat seperti Rasulullah. Sehingga satu kecerdasan Umar dalam mengajak untuk beribadah supaya tetap mereka beribadahnya sama waktunya. Nah, kita ini Allah, kita kebanyakan mengatakan sunnah tarawih itu 8 rakaat sesuai dengan sunnah Nabi SAW 8-3. Tapi kita lupa satu sunnah lain. Kita hanya memperhatikan sunnah rakaat, bukan sunnah kaifiat. Rasulullah 8 rakaat itu 2-3 jam. Sementara kita pengennya 8 rakaat nggak sampai setengah jam. Gitu. Artinya kesunahan yang didapatkan itu setengah. Karena Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya seberapa bagus bacaan Nabi dan seberapa panjang bacaan. Nah, kita kan cuma mengatakan sunnah Nabi itu salat malam atau salat tarawih 8 rakaat. Tapi tangannya yang kita perhatikan. Kita nggak memperhatikan kesunahan kaifiat panjangnya. Maka sebenarnya kalau menurut saya yang 8 rakaat itu dapat setengah sunnah, yang 2-3 rakaat yang nggak panjang juga dapat setengah sunnah. Sunnah dari sisi panjangnya, yang ini sunnah dari sisi bilangannya. Maka tidak usah berantem gitu. Kalau mazhab Imam Malik itu sampai 36. Karena di Madinah itu mereka tidak bisa tawaf. Kalau di Makkah itu 23 rakaat, setiap 4 rakaat mereka tawaf. Ya, istirahat, mereka tawaf satu putaran, artinya sekali tawaf, kemudian sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Nah, itu beliau ada di Madinah, Imam Darul Hijrah kan Madinah. Nah, beliau tidak bisa, artinya nggak seperti kawan-kawan di Mekah yang bisa tawaf gitu. Sehingga sebagai ganti tawafnya nambah lagi 4 rakaat setiap kali 4 rakaat, sehingga 20 tambah 16 36. Mereka mungkin antum kalau menemukan kawan-kawan di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki 36 plus 3 39. Oh. Imam Ahmad itu bisa 1000 rakaat ketika salat malam. Allah alam, ala kulli hal itu menunjukkan bahwasanya 8 rakaat yang dilakukan Rasulullah bukan membatasi, tapi sekedar memberi contoh. Kalau ada kemampuan lain, ya silahkan. Ya kan? Bahkan kalau cuma 2 rakaat, monggo boleh. Yang penting qiyam Ramadan, yang penting qiyam malam ya, salat malam. Nah, begitu juga dari doa. Doa yang dibacakan Rasulullah itu hanya contoh saja. Tidak untuk membatasi. Kalau mau doa dengan redaksi yang lain, dengan keinginan yang lain, ya monggo, silahkan. Boleh saja, insyaallah. Begitu mungkin Pak. Itu Ustaz memang banyak pertikaian di situ ya Ustaz ya. 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 Yang tentang apa nih? Yang tentang 8 sama 20 3 itu 8 sama 20 itu. Ya. Memang kita harus belajar ininya ya Ustaz ya. 8 kenapa, 20 kenapa, dan saya memilih apa gitu. Iya betul. Ya, kebanyakan yang lain itu kan 8 yang benar, 20 salah. Yang 20 yang benar, 8 salah. Cara belajar seperti itu yang salah sebenarnya. Kebanyakan kan jadi bukan sunnahnya yang salah, cara belajar yang salah. Dasarnya itu berlebihan dalam beragama. Iya. Kan yang biasanya ini kalau Rasulullah nyontohinnya cuma segitu, ya itu artinya sudah yang terbaik. Jangan kita berlebihan dalam beragama, itu ada seperti itu. Menurut yang nggak boleh lebih Pak ya. Makanya pemahaman itu tadi
Kita Jadi pahamkan. para sahabat itu Pak Adi nggak ada satupun yang tahu. Mereka bertanya ke Aisyah radhiallahu anha berapa salatnya itu, tapi tidak ada satupun yang bertanya jumlahnya. Karena para sahabat ya tahu semua jumlah itu tidak ada limit. Jadi jumlah itu tidak pernah ada limit. Semua para imam sepakat itu jumlah itu nggak ada limit. Mereka cuma kayak kenapa Umar bin Khattab ngambil 20 gitu. Karena waktu itu lihatnya di sini kelompok sekian rakaat, di sini kelompok sekian rakaat, di sini kelompok udah disatuin aja gitu. Panggil Ka'ab kan, suruh Ka'ab jadi imam. Berapa jumlahnya ya udah 20 aja biar menyatukan sebenarnya. Ya. Tugas kita adalah memilih pendapat. Tugas ulama itu meneliti dalil. Tugas ulama itu meneliti dalil. Artinya mereka ngambil dari Quran, dari hadis, meneliti dalil, kemudian mendapatkan suatu kesimpulan hukum. Kan? Tugas kita sebagai orang awam itu memilih pendapat. Karena nggak semua kita bisa langsung meneliti dalil. Kita mungkin bisa baca Quran, tapi artinya belum tentu. Paham artinya pun belum tentu punya ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu ushul fiqh, ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, nanti ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah itu kan tidak semua orang mampu. Maka sebenarnya Quran ini memang dia petunjuk, tetapi tadi nggak semua orang bisa dengan mudah. Karena semuanya saya pribadi baca buku-buku kedokteran, maka tidak mungkin saya Langsung jadi dokter. tanpa pernah belajar langsung buka praktek. Maka pilihan saya cuma milih dokter mana yang kira-kira cocok. Yang kira-kira oh ini pas ketika di situ tuh alhamdulillah. Kan begitu. Nah kita juga dengan ulama kan kita milih pendapat tapi jangan menyalahkan. Saya mengambil pendapat 8 alasannya ini, kawan saya milih yang lain gitu kan. Kebanyakan tadi kan ada salah berpikir atau tadi ya terlalu kaku dalam beragama sehingga seakan-akan begitu, padahal kalau dilihat dia juga tidak sunnah karena 8 rakaat dia itu cuma setengah jam ya, sementara Rasulullah itu 3 jam. Itu kan sunnahnya Rasul juga. Sunnah panjang-panjang dalam salat malam itu kan sunnahnya Rasul. Intinya kalau mau sempurna sunnah maka 8 lebih panjang. Nah, gitu. Nah, yang 2-3 kalau memang mau sesuai dengan sunnah juga ya dipanjangkan juga. Jangan sudah 23 cuma setengah jam kan ada 10 menit. Walatolin amin. Ya kayak gitulah. Allahu a'lam. Ya, sama kayak memang kedalaman ilmu itu akhirnya orang menjadi lebih bijak. Tadi kayak kemarin saya ikut ada seminar, ada webinar itu tentang bacaan Al-Quran yang bersanad. Jadi ada Ustadz Hafiz yang di Bandung itu menjelaskan sanad hubungan dari dia sampai ke Rasulullah itu ada silsilah sanadnya. Dan yang kebanyakan dari Imam Hafiz ya kalau nggak salah. Hafiz dari Asim. Ada 20 kalau nggak salah kemarin itu. Tadi itu 20 imam yang turun ke bawahnya itu nanti akhirnya sampai cara bacanya berbeda-beda kayak yang majreha sama majreha apa gitu ya. Gitu. Nah, itu aja dari cara membaca Al-Quran aja sedemikian banyaknya gitu. Kalau kita nggak punya kedalaman ilmu dan kebesaran hati untuk perbedaan, itu bisa orang menyalahkan gitu, bacanya salah gitu. Padahal dia sama sukanya hobinya berantem ya udah. dari jalur bacaan imam yang berbeda mungkin gitu. Kecuali yang di masjid itu ya Pak Ghazali ya, yang suka azan di masjid itu, aduh susah. Dia dari imam mana gitu. Cina, azan subuh. Oh yang azan subuh juga ya memang agak ya nggak tahu ya. Ya kita berkhusnudan aja mudah-mudahan. Ya rujukan. Tapi ya itu ternyata ya ini kalau yang di Indonesia kebanyakan memang Imam Hafiz ya Ustadz ya. Ya Hafiz dari Asim. Yang banyak kita pakai. Sebagai referensi di Indonesia. Tapi ada beberapa tempat daerah tertentu yang dia strict di imam yang berbeda. Ya orang-orang di Maroko itu kan dia beda dengan kita. Maliki yaumiddin. Kita kan Maliki yaumiddin. Cara baca gitunya ya Ustaz. Ada yang hum, ada yang humu. Cara membaca qiraat Quran itu aja ternyata
ada ilmu sendiri yang dalam sekali itu ya, kalau memang didalami, ada khususnya ya, Betul, betul. luar biasa. Belum yang pendalaman di sirah, pendalaman di hadis, wah lebih banyak lagi. Jadi rasanya kalau sudah ngeliat kayak gitu tuh, aduh, aku bisa apa ya gitu. Kecil, sedikit sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Jadi nggak berani lah nyalain orang itu. Betul, betul, betul. Hindari. Baik, kita lanjut ke laptop. Kembali ke laptop. Selanjutnya Pak Ghazali bisa bantu baca. Ini ya Ustaz ya, lanjutannya ya. Terbaca nggak Pak Ghazali? Silakan mic-nya di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT memberlakukan puasa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik. Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya akan mendatangkan manfaat dan menumbuhkan ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi puasa juga menahan diri dari apa segala bentuk larangan Allah SWT. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisas yamu akli wasurbi innamas yamu minal lahwi warrofasi wa fa'in sabata ahadun aw jahlun alaika fakul inni so'imun. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa adalah menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji jika kalian dicaci atau dibodohkan, diperlakukan dengan oleh seorang, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ibnu Khuzaimah dan Hakim yang mengatakan kesahihannya hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Imam Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, yang artinya siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terkait dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar saja. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan sholat malam yang tidak mendapatkan dari sholat malamnya selain begadang malam saja. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim yang menyatakan sebagai hadis sahih menurut syarat dan Bukhari. Menurut syarat Bukhari. Oke. Ya, di sini yang keempat menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa. Jadi dalam berpuasa, secara hukum fikih, puasa itu kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Secara hukum fikih. Tapi secara ilmu akhlak, itu kita juga harus memperhatikan secara ilmu hakikat. Selain kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Ini yang penting. Kalau kita sekedar menjauhkan diri dari hal yang membatalkan puasa, secara hukum fikih sah. Tapi banyak orang yang secara hukum fikih sah puasanya,
tapi nggak mendatangkan pahala apa-apa karena tidak menjaga hal-hal yang mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Sehingga tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dahaga. Dia bisa jadi dapat pahala, tapi pahalanya hilang dengan keburukan yang dia lakukan, gitu kan? Kemudian banyak juga orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar dia begadang karena sholat malamnya mungkin tidak menjaga kekhusyuan, itu karena ada sebagian yang tadi kita singgung dia 23 rakaat atau lebih tapi nggak sampai 10 menit. Artinya orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa, tumakninah tidak dapat, khusyuk tidak dapat. Lagi Kadang iya. gimana Pak? Begadang dia, Iya. kan bangun dia, begadang dia, malam-malam tidak tidur gitu. Tapi nggak sampai begadang kayaknya, cuma 10 menit tuh. Hal jadi kita selain menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga perlu menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi pahala atau bahkan menghilangkan pahala puasa sama sekali. Sehingga di sini dikatakan laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Di puasa ini ada beberapa tingkatan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengatakan tingkatan puasa yang paling rendah adalah menjaga diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Itulah yang paling rendah. Ya, tingkatkan yang yang lebih tinggi lagi yaitu menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia gitu. Dari hal-hal yang haram. Artinya orang puasa tapi dia tidak sholat atau dia ngomongin orang atau nyakitin orang. Nah, dia tinggalkan tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, orang yang berpuasa selain menjaga diri dari makan minum, menjaga diri dari hal-hal yang haram, dia juga menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Tidak haram, tidak membatalkan puasa tapi sia-sia. Ya contohnya seumpamanya kan dengan puasa orang cuma tidur-tiduran, nonton TV, main HP dan sebagainya, sia-sia gitu. Ya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi menjaga diri selain dari hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang haram, hal-hal yang sia-sia, juga menjaga diri dari hal-hal yang sebenarnya boleh tapi takut membawa kepada kemaksiatan. Jadi sebenarnya boleh, ya kan? Kita jalan-jalan, main HP ya boleh. Tapi takut dengan itu ada maksiat yang timbul atau yang datang sehingga orang yang puasa tingkatannya lebih tinggi tadi mereka juga menghindari itu. Nah kita di posisi mana? Jadi, makanya kebanyakan dari kita tadi kata Rasulullah SAW banyak orang yang hanya sekedar menjaga diri dari makan minum dan berhubungan suami istri, ya sehingga tingkatan puasa yang paling rendah. Oke. Di sini juga barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia tidak makan, dia tidak. Artinya Allah tidak peduli dengan puasanya. Dia berpuasa tetap berbohong, dia berpuasa tetap melakukan perbuatan-perbuatan bohong, ya, menipu orang, menzalimi orang dan sebagainya. Maka Allah tidak peduli. Nanti makan tidak makan terserah, tidak ngasih pahala. Nanti minum tidak minum terserah. Ya Allah. Begitu, Pak Adi. Baik, kita lanjut tambahan ini. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Sebentar tuh kayaknya Mas Abi mau ngasih kabar ada yang meninggal. Iya, ayahnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Ayahnya siapa? Pak Irwan yang Irwan, Pak Irwan mana? Irwan yang di Sulawesi ya? Sulawesi. Nggak pernah masuk kan? Ada beberapa kali ya. Oh, innalillahi. Innalillahi. Bilangnya Pak Erwin atau Pak Irwan, Pak? Erwin. Pak Irwan. Oh, Pak Erwin. Pak Erwin konsul. Jamaah Loko Jumat dia, makanya Pak Erwin konsulat atau gimana? Pak Erwin mana? Bapaknya katanya. Iya bapaknya. Pak Erwin mana, Mak? Padi? Ayahandanya Pak Erwin. Pak Erwin dulu yang Pak Erwin Akbar. Oh, Di KJRI ya?
Ya. Ya, Oh, yang dulu di Alaka kita juga kan sudah pulang ke Indonesia. iya betul. Orang Tasik Pak. Oh iya. Bapaknya di Tasik kalau nggak salah. Iya. Orang Tasik. Tetangga saya dong. Oh iya, tadi saya kebaca sepintasnya Pak Irwan, NTR. Iya. Pak Ghazali mungkin bisa direct nanti ya. Berikan salam kita. Kita tanya coba. Ya, Ini hari Jumat bagus lah insya Allah. ya insya Allah. Amin. Baik, kita lanjut. Menggosok gigi. Wah ini kebiasaan saya. Ya, silakan. Minta bantuan Pak Didi untuk membacakannya. Silakan. Kelihatan Pak? Kelihatan. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang berpuasa tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun petang. Tirmizi berkata, menurut Syafi'i tidak ada larangan menggosok gigi baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang. Scroll. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggosok gigi puasa. Uraian tentang masalah ini telah dijelaskan pada bagian pertama. Bagian yang berkeinginan untuk merujuk, silakan dibaca padanya. Ya. Siapa yang mau rujuk? Siapa yang mau rujuk silakan. Ini yang pertama ini gimana ya Ustaz? Ada pembahasan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tapi kemarin kita skip sedikit. Ya, termasuk Antara yang tidak membatalkan puasa, nanti mungkin bisa baca. Itu adalah menggosok gigi. Menggosok gigi menggosok gigi pakai odol rasa stroberi. Yang penting tidak ditelan ya. Ustaz ya. Kalau antum telan stroberinya. Ada sebagian mazhab, kalau tidak salah mazhab Imam Syafi'i. Itu makanya di sini Imam Tirmidzi mengatakan Imam Syafi'i tidak melarang kok. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu bagian memakruhkan kalau sudah pertengahan hari. Jadi kalau sudah siang hari itu tidak dianjurkan setelah zuhur. Karena takutnya nanti kemasukan air kemudian fatal, kan sayang sudah setengah hari. Itu saja sih sebenarnya. Tapi pada hakikatnya tidak membatalkan puasa. Bagaimana bekam juga tidak membatalkan puasa. Ada satu hadis mengatakan orang yang bekam dan orang yang dibekam puasa batal. Maksud puasanya batal di situ sebenarnya adalah berpotensi batal. Jadi puasanya itu berpotensi batal. Karena zaman dulu orang yang berbekam itu disedot pakai kali, dulu disedot gitu. Nah, ditakutkan dengan disedot masuk ke mulut dan tertelan. Begitu juga dengan orang yang dibekam. Orang yang dibekam itu setelah dibekam dia lemes. Nah, dengan lemes itu bisa jadi dia tidak kuat berpuasa. Disitulah dikatakan Rasulullah bersabda, orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Maksudnya batal puasanya potensi batal. Berpotensi batal. Karena Rasulullah sendiri ketika berpuasa dia berbekam. Begitu juga dengan gosok gigi. Rasulullah SAW termasuk orang yang suka sekali dengan gosok gigi. Gosok giginya dulu dengan arok, dengan apa namanya, dengan siwak gitu ya, dengan siwak. Allah alam. Kita juga sekarang ya bisa. Tetapi terlalu banyak juga tidak baik ya. Bau mulut malah semakin bau kalau tidak salah sih begitu. Allah alam. Jadi sewajarnya aja kalau antum mau gosok gigi ya tidak perlu merasa nanti takut batal dan sebagainya. Yang penting kita bisa menjaga diri ya. Tapi kalau saya secara pribadi merasakan setelah kita gosok gigi itu justru semakin kering tenggorokan. Jadi kayak malah pengen minum gitu. Jadi ya lebih baik sebelum subuh gosok gigi, habis itu minum, setelah itu selesai. Nah, siang-siang itu kalau mau gosok gigi malah ngerasa kering. Apa namanya? Tenggorokan. Wallah alam, nggak tahu kalau Pak Adi ini aman banyak gosok gigi. Sikat gigi nggak pakai odol, Ustaz. Oh, udah pakai odolnya. Saya biar melek Pak, saat yang nggak ngantuk. Kalau bangun sahur itu nggak gosok gigi, atau habis sahur nggak gosok gigi, bawaannya ngantuk. Tapi kalau udah gosok gigi jadi melek. Lebih ke arah sana sih. Sama sekarang kan siang enggak sih.
bau mulut agak terbantu dengan karena kita harus pakai masker. Nah, tutup masker. Jadi Baru kita nyium sendiri ya. iya, nggak nyebar. Kalau dulu kan kita cenderungnya puasa, orang lagi puasa nih bau mulut kan kemana-mana gitu. Iya, betul. Dari itu kalau dulu, sekarang kan ada sarana masker, ini hikmahnya. Jadi kemana-mana pakai masker, bau mulut kita nggak terlalu tercium. Tercium sendiri masalahnya, Pak. Ada yang bisa dicontohkan bau mulut, wah lagi puasa ya, wah bau mulut, ya bau. Sekarang nggak ketahuan. Sambil ngemut permen juga ada ketahuan ya. Pakai masker. Ada ketahuan tuh sambil ngemut permen, sambil ngunyah-ngunyah dikit. Hati-hati Ustaz, nanti dikasih tahu tuh nggak boleh, nanti ditiru loh Ustaz. Kata Ustaz Johar boleh asal nggak ketahuan. Bercanda Kalau Ustaz. air wudhu. Berkumur air wudhu boleh tapi ya. Boleh, kumur boleh. Kumur boleh, masukkan air ke hidung juga boleh. Yang penting bisa jaga sih. Jadi intinya boleh jaga. Kemarin sudah mungkin pernah kita singgung ya, perciuman juga boleh. Dia nggak membatalkan puasa. Selama kita bisa jaga. Mubasyarah itu, ya mohon maaf agak kasar. Muqaddimah jima. Itu boleh. Karena Rasulullah SAW kata Aisyah, kalau puasa beliau juga mubasyarah. Tetapi beliau orang yang paling bisa menahan nafsu. Nah, kita juga, ya kita tahu diri lah. Gitu ya. Kalau kita merasa bisa menjaga, ada masalah. Yang penting tidak sampai, mohon maaf ya, tidak sampai berhubungan intim. Tapi kalau hanya sekedar mubasyarah gitu, mubasyarah dia mau di mana, peluk-peluk atau ciuman, itu tidak membatalkan puasa. Itu pernah kita singgung atau enggak ya? Ada bahasa Inggrisnya Ustaz, bahasa Inggrisnya foreplay. Foreplay ya. Tidak ini, itu boleh juga dibahas kapan-kapan. Tapi belum pernah ya kita ini kan? Maksudnya foreplay-nya atau bahas itu yang tadi yang tidak bahas membatalkan. yang tidak membatalkan. Kayak kemarin kayaknya pernah untuk kayak ngicipin makanan juga kan boleh ya. Ya itulah. Tapi dibedakan lagi. Sudah pernah kayaknya ya. Ya kemarin kejadian Ustaz lupa lagi bikin Milo buat persiapan buka. Luput, aduh. Keminum apa cuman dijip? Baru di mulut. Kan belum ajan nih. Dibilang masih boleh, masih nggak batal ya. jadi Itu rezeki dari Allah itu. Telan pun nggak masalah itu. Selama masih lupa ya. Aduh ya. Refleks biasa. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik itu tetap batal. Betul ya. Itu harus ganti nanti. Walaupun dia lupa ya. Jadi maksudnya dia menyelisih jumhur sih. Jadi beliau hadisnya itu kan mengatakan apabila salah seorang di antara kalian makan dan minum dalam keadaan lupa, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rizki, gitu kan, Allah memberikan rizki makan dan minum. Nah, di situ Imam Malik mengatakan ya Allah memberi rizki, tapi bukan berarti dianggap tidak batal. Tidak batal. Ya Allah yang mengatakan, Rasulullah nggak mengatakan kalau kamu makan dan minum dalam keadaan lupa, puasamu tidak batal, tapi Allah memberi rizki kamu. Tidak ada kata tidak batal. Dan juga tidak ada kata batal gitu. Nah, artinya kita mengatakan tidak batal itu kan interpretasi tafsiran. Itu Allah ngasih rezeki sehingga tidak batal. Nah, itu kan tafsiran. Nah, Imam Malik mengatakan tahu dari mana tidak batal ya? Rasulullah nggak mengatakan begitu. Bisa jadi batal, cuman karena Allah ngasih rezeki ya sudah. Sehingga harus ganti lagi nanti di hari yang lain. Tapi itu pendapat. Jadi aja lah satu hari ini. Oke. Karena memang hadisnya nggak ada yang mengatakan batal gitu, sampai batal ya. Allah memberi rezeki. Nanti punya utang sampai mati. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya saya persilakan pada Bang Abai. Terlihat Bang Abai? Lihat Pak. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Quran dianjurkan pada setiap waktu,
Tetapi kedua amalan mulia ini lebih utama bila dilakukan ketika di bulan Ramadan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih nampak ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajaknya untuk tadarus Al-Quran. Sungguh kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus. Ya. Yang sedekah jika dianjurkan ketika bulan Ramadan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama di bulan Ramadan. Dan setiap tahun Jibril juga mendatangi Rasulullah untuk bermudarasah, saling membaca Al-Quran. Maka di sini ada tadarus. Jadi istilah tadarus itu secara bahasanya saling mempelajari. Karena Jibril dengan Rasulullah saling mempelajari. Menanyakan Rasulullah apa saja Al-Quran sudah turun selama 1 tahun ini. Di Murojaah didengar oleh Jibril. Ketika Jibril juga menyampaikan, Rasulullah mendengar. Maka tadarus itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena itu baca Quran sendiri nggak disebut tadarus. Disebut apa? Disebut tilawah, baca Quran biasa. Sama kayak taraweh. Taraweh itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah. Maka mohon maaf, ketika orang itu tidak berjamaah, nggak bisa disebut taraweh. Dia disebut sholat malam. Nah, gitu. Karena apa ya? Definisi ini adalah definisi sesuatu yang sudah ada. Jadi para ulama itu memberi nama sholat taraweh itu adalah sholat yang dilakukan di malam Ramadan secara berjamaah. Maka kalau semuanya sendiri gimana? Ya nggak disebut taraweh, tetapi bukan berarti tidak dapat pahala. Tetap dapat pahala qiyam Ramadan, salat malam, seperti tahajud. Tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Tidak tahu ini sudah pernah kita singgung atau enggak. Kalau orang sudah kayaknya dulu ya. Belum. Dulu kayaknya, tanya. Saya pernah. Ya. Kalau belum bangun, namanya belum tahajud. Kalau sebelum tidur, maka dia nggak bisa disebut tahajud, tapi tetap dapat pahala salat malam. Jadi ada umum dan khusus. Salat malam dilakukan setelah Isya sampai subuh, itu semua disebut salat malam. Kalau dia dilakukan setelah tidur, maka disebut tahajud. Maka tahajud pasti salat malam, tapi salat malam belum tentu tahajud. Nah, begitu juga salat tarawih. Salat tarawih itu salat yang dilakukan di malam Ramadan dengan berjamaah. Nah, kalau orang nggak berjamaah, berarti disebut salat malam Ramadan atau qiyam Ramadan. Karena definisi fikihnya begitu. Begitu juga dengan tadarus nih. Orang kadang-kadang ngaji sendiri menganggap dia tadarus. Nah, karena secara definisi bahasa nggak disebut tadarus, dia disebut baca tilawah Quran, dan itu tetap berpahala, bukan tidak dapat pahala gitu. Karena tadarus ini ada 2 orang atau lebih, artinya ada timbal balik, satu baca, satu mendengar, atau satu mengkaji, satu membetulkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril. Di bulan Ramadan, Jibril selalu datang bermudarasah, bertadarus dengan Rasulullah alaihi wasallam. Dan kedermawanan Rasulullah pada bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya melebihi angin yang berhembus? Angin ini tidak pernah minta kembali kepada kita. Angin ini kan tidak pernah minta lagi udara yang kita hirup. Kalau orang itu kalau dia agak-agak pelit, dia kalau ngasih itu dihitung-hitung. Suatu saat dia minta agar dikembalikan. Kebalikan bentuk itu atau dalam bentuk lain. Ada ingin balas. Kemudian kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus, maksudnya angin ini memberi berapapun yang kita minta. Dia ngasih. Sehingga Rasulullah itu kalau punya harta diberikan. Kadang ngasih orang itu kambing antara 2 gunung kasih. Ya, ketika setelah perang gitu ya, pembagian harta rampasan. Ada unta berapa ratus kasih sebulan. Sehingga Rasulullah seringkali justru padahal beliau itu punya jatah 5% dari harta rampasan perang itu. Fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Jadi ada 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah. Kalau sekali harta rampasan perang itu dapat 1 miliar, maka berarti Rasulullah dapat 200 juta. Semuanya dihitung-hitung. Tapi itu pun Rasulullah seringkali, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia bulan itu tidak pernah menyalakan dapur. Jadi dapurnya tidak pernah mengepul. Yang beliau makan hanyalah kurma dan air putih. Ya, karena tadi jatah Rasulullah dibagi lagi kepada siapa ya
membutuhkan. Wallahu a'lam. Nah, ketika bulan Ramadan lebih-lebih lagi Rasulullah dalam kedermawanannya. Nah, ini juga bisa kita contoh. Yang pertama memperbanyak sedekah karena dilipat gandakan. Sedekah yang kita lakukan hari ini dari ibadah yang kita lakukan di hari-hari selain Ramadan, maka sayang betul kan, daripada kita 70 kali, ya sekarang kan sekali saja. Artinya 1.000 rupiah yang kita sedekahkan sekarang, berarti nilainya adalah 70.000 rupiah di bulan yang lain. Nah, kemudian yang kedua membaca Quran. Bahkan banyak sekali ulama-ulama kita yang sampai hatam berkali-kali. Imam Syafi'i itu diriwayatkan banyak sekali riwayatnya mengatakan beliau hatam setiap hari 2 kali. Ada yang lebih lagi, ada yang sampai 8 kali. Pernah diriwayatkan Utsman bin Affan itu hatam sehari semalam 8 kali. 4 hari di siang hari, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Kemudian ada juga yang Utsman bin Affan juga. Beliau itu pernah witir 1 rakaat dan itu menghatamkan Quran. Witir 1 rakaat dan menghatamkan Quran. Insyaallah. Kan kita witir 1 rakaat kan cuma kulhu. Sampai sunnahnya itu sunnah rakaat tadi lah. Kita ini masih terbatas pada sunnah rakaat. Sehingga ketika tarawih pun tadi ya sunnah rakaat, sunnah kaifiatnya dia. Ada suatu baca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Imran. Bayangin Al-Baqarah saja sudah 3 juz, 2 juz setengah. Nah, ditambah dengan An-Nisa, kemudian balik lagi ke Ali Imran. Itu maka ya tidak salah kalau Rasul itu sampai bengkak-bengkak kakinya karena panjang betul beliau berdiri. Wallahu a'lam. Nah, itulah. Jadi Ramadan ini ada satu buku itu judulnya Halus Salaf Ma'al Quran fi Ramadan. Saya baca cuma 26 halaman. Keadaan ulama salaf dalam bulan Ramadan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ya. Saya lupa di mana. Yang tinggal kita baca dikit-dikit itu, kita membayangkan antara kita dengan mereka itu jauhnya minta ampun. Artinya ya seperti langit dan bumi. Imam Malik itu kalau sudah Ramadan sudah beliau tuh langsung baca Quran. Ada yang sampai mengatakan hampir-hampir saya itu baca Quran sampai hampir buta. Karena baca Quran, mereka baca Quran dari mushaf. Ibnu Taimiyah mengatakan baca Quran dengan mushaf itu mempunyai kelebihan. Maka antum walaupun hafal, sering-sering baca Al-Quran dari mushaf. Ada kebaikan. Kebaikan pertama kita baca Quran. Kebaikan kedua kita melihat Al-Quran. Sudah melihat Al-Quran kok dapatkan kebaikan. Karena kita melihat sesuatu yang... Kalau kita melihat sesuatu yang haram kan kita dosa. Maka kita melihat sesuatu yang baik, kita jadi berpahala. Dan Rasul mengajarkan itu kan. Rasul pernah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kelamin kalian ada sedekah untuk pasangan kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang melampiaskan syahwatnya kok dapat sedekah, dapat kebaikan. Rasul mengatakan, kalau kamu tempatkan di tempat yang salah, dapat dosa. Dapat dosa. Kalau ketika ditempatkan di tempat yang benar, kan datangkan pahala. Nah, begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang membaca Quran dengan melihat mushaf, dia dapat tambahan kebaikan karena dia melihat suatu kebaikan. Karena kalau melihat suatu keburukan dosa, maka melihat Al-Quran itu berpahala. Sehingga ada sebagian ulama itu sampai hampir buta, dia bilang matanya itu panas. Antum kalau baca teksnya, kalau udah lama kan panas. Tapi dia terbaca terus, dia sampai panas matanya. Wallahu a'lam. Quran Android gimana, Ustaz? Boleh saja Quran Android. Dianggap mushaf nggak nih? Quran Windows nih, saya seringnya ngaji di sini karena ya itu tadi hurufnya bisa digedein gitu kan. Ya, insya Allah karena kita melihat kan, cuman nilainya kan kalau jadi mushaf nggak boleh bawa ke toilet loh. Kan bisa dimatiin, hilang lagi mushafnya. Saya rasa berpahala, cuman nilai pahalanya kan nilainya ya. Beda dengan kita memegang mushaf itu. Dan kebanyakan kita ini, mohon maaf, kebanyakan kita ini hafal Quran itu dari dengar orang. Maka ya saya sering menemukan orang yang banyak hafalannya tapi salah semua. Kenapa? Karena dia itu cuma sering dengar. Atau kalau sering jamaah, sering dengar imam itu membaca qul huwallahu ahad, antum pasti hafal. Tapi hafalan itu pernah nggak kita cek gitu. Jangan-jangan imamnya yang salah terdengar ke kita, kemudian kita hafal,
kita salah juga. Kita tidak pernah ngecek hurufnya di Al-Quran. Atau kita belum pernah memperdengarkan kepada guru. Kadang-kadang begitu, saya menemukan banyak orang, ya apalagi surat-surat pendek ya, yang sering kita dengar lah ketika kita kajian atau ketika kita sholat gitu. Yang itu orang hafal. Tapi hafalan itu ya tadi tidak dicek di mushaf, karena sudah ngerasa hafal kulhu ya sudah. Setiap baca kulhu tidak mau lihat lagi dia. Padahal bisa jadi hamzah ainnya itu sudah berantakan antara yang dihafal dengan yang ada di mushaf gitu. Maka walaupun kita hafal, sering-sering tetap kita membaca Al-Quran, jangan-jangan hafalan yang selama ini kita hafalkan tuh salah gitu. Yang hamzah kita baca ain, atau ain kita baca hamzah, ha kita baca ha kita baca ha, ya. Zai kita baca zal, zai. Ketika kita sambil melihat, oh ternyata selama ini hafalan saya, saya anggap itu ain ternyata alif gitu, hamzah. Allahu a'lam. Ustaz, Pak Didi, boleh tanya Ustaz, silakan. kalau yang termasuk dengan mushaf itu ya kita udah bahas banyak, cuman saya lupa pertanyaan. Kira-kira kalau covernya itu termasuk mushaf atau tidak? Karena kan kalau dia lembaran ya, ngobrolnya mushaf lembaran. Nah, berarti kalau covernya itu apakah termasuk atau tidak? Ya. Terima kasih. Kalau cover ini seperti masjid. Masjid itu kan tempat, ini saya analogikan. Masjid itu kan tempat kita untuk salat di dalamnya. Nah, teras masjid itu, dia masuk bagian dari masjid. Sehingga tidak boleh berjual di teras masjid. Tapi kalau halaman masjid tidak masuk. Tapi orang tahu ketika dia masuk masjid itu, dia baru masuk ketika pintu. Karena itu doa masuk masjid itu belum di teras. Paling pas buka pintu lah baru berdoa. Karena kita menganggap masjid itu adalah itu. Terasnya belum. Tetapi karena dia menempel, maka dia dihukumi masjid. Sehingga tidak boleh berjualan di teras masjid. Tetapi kalau di halaman, dia sudah dibolehkan karena cukup jauh. Nah, begitu juga dengan Quran. Cover ini, dia nggak masuk bagian dari Quran. Karena Quran adalah lembaran-lembaran yang di dalam. Tapi karena dia menempel, maka dia sudah dianggap seperti Quran gitu, seperti mushaf. Sehingga ya mohon maaf kalau semuanya kita dalam keadaan junub, atau perempuan dalam keadaan haid, nifas, atau kita dalam keadaan tidak suci, tidak dianjurkan untuk menyentuh mushaf. Dalam artian ya covernya juga gitu. Tetapi nggak perlu terlalu kaku. Artinya kaku itu sampai kalau semuanya kita dalam keadaan tidak punya wudhu gitu ya, kita melihat Al-Quran berserakan, kita biarkan tidak. Kita ambil lah, ya kan? Kita tetap dalam keadaan darurat, tetap sama kayak mohon maaf. Kalau kita nggak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Kita menemukan dia jatuh, nggak usah nunggu orang, langsung kita angkat. Gitu. Nah, kalau kita pun dalam keadaan begitu ya sudah, kita mau diangkat siapa saja ya. Kita dalam keadaan darurat seperti itu. Karena ada sebagian orang tuh yang ya terlalu kaku lah memahami ya. Nggak boleh megang berarti nggak boleh sama sekali gitu. Atau dia untuk meminimalisir dia biasanya pakai cover atau pakai kain gitu ya, diambil kemudian ditaruh di suatu tempat. Allah, begitu mungkin Pak Dirman. Ya, terima kasih. Berarti kalau misalkan kita belum nggak ada wudhu juga, misalkan ini pakai sapu tangan. Nah, kan sekarang juga banyak tuh mushafnya ini sendiri di cover lagi, dibungkus lagi pakai apa? Ada yang kayak sarung cover lah gitu ya. Dan kalau yang sekarang banyak, jadi itu diperbolehkan nggak atau tidak, Ustaz? Ya, kalau menurut saya dia sudah masuk bagian dari mushaf karena dia menempel. Tapi kalau kita ngambil dari luar ya, kita ngambil dengan kain, gitu maksudnya ya. Kita ngambil dengan kain kita yang bukan bagian dari Quran yang kita ambil. Ini untuk meminimalisir. Allah alam untuk masalah ini ya, tapi untuk meminimalisir. Jadi mengurangi gitu, dalam tanda penting mengurangi resiko kita yang tidak suci itu memegang Al-Quran. Tapi covernya selama dia masih menempel, walaupun covernya itu cover sampul atau cover ada kain itu. Kalau menurut saya secara pribadi itu sudah masuk bagian dari Quran karena dia menempel di Quran. Seperti teras tadi ya, saya bilang dia seperti masjid. Nah, kalau kita ngambil dari unsur luar, ya kain itu untuk meminimalisir saja. Tapi kalau mau lebih menenangkan ya kita kemudian kita pegang Al-Quran kita. Tapi kalau terpaksa sama sekali, tidak boleh silakan saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Itu bukan pendapat mutlak, pendapat mayoritas saja. Tapi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan orang yang suci itu orang tidak suci artinya dalam keadaan
Nah, hadas baik kecil maupun besar boleh memegang Quran. Karena dalilnya ya la yamassuhu illa mutahharun, tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Itu adalah malaikat. Jadi kata mereka itu malaikat. Jadi di Lauhul Mahfuz itu nggak ada yang berani mengakses kecuali malaikat. Jin dan lain sebagainya itu tidak berani dia akses ke Lauhul Mahfuz, tidak bisa. Nggak punya akses. Yang bisa memberi akses menyentuh Quran itu hanya malaikat yang mulia. Nah, itu bagi yang berpandangan bahwasanya apa namanya ini mushaf dalam keadaan tidak suci itu boleh. Karena dalil ayat tadi itu ditujukan untuk malaikat, bukan ditujukan untuk manusia. Tapi sebagian ulama lain mengatakan itu ditujukan untuk dua-duanya. Karena ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat itu diambil secara umum. Jadi berlaku untuk malaikat dan juga berlaku untuk kita dengan Quran yang ada di tangan kita. Karena di situ disebutkan orang-orang yang disucikan, hamba-hamba yang disucikan. Ya, hamba yang disucikan ini malaikat juga. Kemudian kita juga manusia juga yang dalam keadaan suci. Allahu a'lam. Gitu Pak Sudirman. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ada yang lain silakan. Pak Adi, gimana? Ini satu lagi nih Ustaz. Iya. Untuk bagi WA. Salah ini. Salah berbagi. Terus ini. Nah, ada satu poin lagi. Oh ya, 7 ini kita habiskan. Kita habiskan malam ini sampai di sini. Mas Aditya, monggo silakan bantu baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ashrah bahwa apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan waktu malam beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah, dan mengencangkan ikat pinggang dalam kurung untuk giat dalam ibadah. Ya, lanjut. Berikutnya, menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada 10 hari terakhir dalam kurung di bulan Ramadan, melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain. Tirmizi meriwayatkan dari Ali dan menyatakan bahwa hadis ini sahih. Dia berkata Rasulullah SAW membangunkan keluarganya pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan dan mengencangkan ikat pinggang. Ya, ini Tidurnya pakai ikat pinggang. Ya, jadi Rasulullah SAW kiasan syadda mi'zarahu. Makna kias. Mana kias? Menguatkan Konotasi. ikat pinggang. Mizar ini ya bisa ikat pinggang atau bisa sarung. Dia ada dua kiasan. Kiasan yang pertama dia anggap ya semangat beribadah, kita sarungan. Kiasan yang kedua dia menghindari istrinya, jadi diikat. Kita pakai celana atau dikuatkan biar kita tidak dekat-dekat dengan istri kita. Nah itu kiasan yang lain. Jadi artinya Rasulullah SAW di 10 terakhir itu benar-benar fokus untuk beribadah. Fokus untuk beribadah. Ambil cuti kalau kita ini. bisa ambil cuti. Nah, kalau Rasulullah 10 hari penuh. Tapi Rasulullah pernah iktikaf karena melihat istrinya itu bersaing. Jadi Rasulullah iktikaf, Aisyah ngikut. Bersaing tenda. Nah, bersaing tenda. Habis itu Hafsah ngikut. Habis itu Rasulullah tidak usah iktikaf, istrinya jadi saingan. Gitu kan. Nah, Rasulullah kemudian mengganti iktikafnya di bulan Syawal. Pernah itu. Tapi setelah Rasulullah meninggal, istri-istrinya juga melanjutkan terus. Rasulullah juga Gimana Pak? ya, istri-istri Rasulullah juga ada cemburunya. Manusiawi. Ya, sebagai manusia. Yang paling pencemburu adalah Aisyah. Karena beliau satu-satunya gadis kan. Dan dia yang paling muda. Nah, kalau kita melihat kehidupan keluarga Rasulullah juga kehidupan manusia biasa. Istrinya juga kadang-kadang dalam tanda petik bersekongkol gitu ya. Untuk mengalahkan ada kelompok juga, ada geng-geng juga. Dalam tanda petik lah ya. Jadi ada kelompok-kelompok juga nih, kelompok Aisyah, ada kelompok Juwairiyah. Salamah, Ustaz. Salamah. Ya.
Jadi Hafsah sama Aisyah itu satu geng. Kalau Salemah sama Zainab itu satu geng lagi. Spesialis istri-istri Rasulullah nih Pak Didi. Pengalaman untuk kajian dan sakinah. Berarti baik lah ya. Tadi kan Pak Didi, makanan yang dimakan Rasulullah kan baik. Berarti poligami yang dilakukan Rasulullah juga baik. Betul, Ustaz. Harus dipraktek berarti. Tapi kan sifatnya kondisional. Dan makanya saya mengikut sunnah Rasulullah saya, karena dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal dulu baru poligami. Jadi saya tunggu istri saya yang pertama dulu. Nanti habis itu langsung 9. Ya. Ya, itulah sunnah Rasul. Ada hukum-hukum tertentu yang memang Allah khususkan. Termasuk istri lebih dari 4. Istri Rasulullah kan wajib bercadar. Tapi tidak diwajibkan. Bukan bercadar, berhijab ini apa yang tenda itu. Juga. Tapi ketika dia keluar hijab bahasa Arab. Pakai tenda. Pakai tenda kecil ya apa? Ya, namanya haudaj. Jadi ketika dia keluar, dia pakai rumah-rumah. Haudaj. Cuma dalam bahasa Quran namanya hijab. Dia hijab ini kan secara umum artinya pembatas. Jadi ketika dia di rumah, ada orang tamu, maka dia juga harus pakai, nggak boleh di belakang tirai. Nah, ketika keluar, mereka pakai cadar, gitu. Dan ketika mereka naik lengan, maka mereka pakai. Maka ketika Sofwan bin Ma'qil itu dia bertemu dengan Aisyah setelah apa namanya? Itu sebelum ayat hijab. Dia sudah diwajibkan hijab. Cuman Aisyah pernah dilihat oleh Sofwan sebelum hijab. Jadi Sofwan sudah pernah melihat sebelum kejadian itu Aisyah tidak berhijab. Hingga ketika Aisyah itu melihat Sofwan, dia langsung menutup mukanya, gitu ya. Dan Sofwan tahu itu Aisyah. Nah, peristiwa itu sudah diwajibkan untuk berhijab. Nah, tetapi sebenarnya Ustaz memang pasti tahu Safwan, karena satu-satunya wanita yang kembali dari pertempuran Bani Mustalik itu cuma Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang Safwan di perintah Rasulullah bagian tukang sapu di belakang jarak 1 hari. Jadi dia tahu itu istri Nabi. Dan dari baliknya habis dari Ghazawatnya Bani Mustalik itu. Yang nanti Rasulullah menikah dengan Juwairiyah. Nah, itu ya, yang ada fitnah itu ya. Ya. Disebut hadisatul ifk. Peristiwa berita bohong. Ada juga ya. Ada Pak. Jadi kalau kita cuma difitnah-fitnah itu wajar lah. Nabi Muhammad aja difitnah sampai paling parah sekali ya. Jadi kehidupan Rasulullah itu memang manusiawi juga ya. Sangat manusiawi. Makanya mereka itu pantas menjadi teladan kita gitu. Bukan karena mereka bebas dari cobaan, tapi karena mereka banyak cobaan dan mereka mendekatkan ke Allah. Kalau mereka nggak dapat cobaan, mereka nggak pantas jadi jadi teladan kita. Ya. Ustaz, ini hari terakhir ini kan kebanyakan itikaf ya. Biasanya diwujudkan dalam bentuk itikaf. Dan Rasulullah juga mencontohkannya itikaf. Ini seberapa kuat sih sebenarnya hadisnya, apa kesunahannya, atau apakah 10 malam ibadah lebih fokusnya atau itikafnya itu, Ustaz? Ya, sebenarnya ini ada juga pembahasan khusus tentang itikaf di buku yang sama lah, di buku yang kita baca sama-sama ini, di agak belakang. Jadi setelah pembahasan tentang Lailatul Qadar, ada itikaf dan sebagainya. Kalau kulihal itikaf dianjurkan. Kalau tak salah ini ada di halaman 284. Itikaf adalah dianjurkan. Nah, Allah alam mau kita bahas sekarang atau nanti di pertemuan lain? Udah 11:30 Ustaz. Ya, mungkin kasihan Mas Jirjis. Dari tadi kelihatan wajahnya. Andri masih sprint nih, baru buka puasa. Baru jam 7. Udah buka belum?
Alhamdulillah, udah Pak. Alhamdulillah akhirnya buka juga. Selamat berbuka Mas Andri. Terima kasih. Jazakallah. Bukanya dengan kambing ya. Nah, itu nih Pak, ini masih kita belum sempat juga nih makan kambing. Iya, Insya Allah nanti Pak ya. iya. Nanti kita ke ini dah. Ke Abu Ya, Dhabi udah. ya. Insya Iya. Allah. Tunggu Insya ditunggu. Allah. Nanti when the skies are open. Saya udah disuntik saya yang pertama. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Andri, Ada efek apa? Cuma pegal dikit kayak biasa disuntik dulu waktu masih kecil tuh, kayak gitu ya dikit, cuma nggak ada inilah, nggak ada sampai merasa terganggu aja. Oke. Dikasih Tapi permen Mas ya, Zizi Pak, juga katanya. udah dua kali vaksin. Oh, Alhamdulillah. Sugesti nih. Harus sugesti vaksin itu sehat. Oh, semakin kuat. Nah, udah Iya. sugesti. Jadi, Ya. kalau sugestinya, aduh vaksin nanti aku jadi lemas. Lemas bener kan? Insya Allah. Jadi harus dipakai nih. Heeh. Ustadz, kembali ke pertanyaan tadi untuk itikaf tadi ini, mungkin sedikit gambarannya gimana Ustadz? Ya, Sebelum di- itikaf secara bahasa artinya berdiam diri di tempat, di suatu tempat ya, secara bahasa. Tapi kalau secara istilah artinya ya berdiam diri di masjid ya, untuk beberapa saat dengan niat ibadah kepada Allah. Maka itikaf tidak boleh di luar masjid, harus di masjid. Dan dia tidak boleh di masjid itu juga berbeda pendapat. Dan masjid itu seperti apa? Apakah semua yang tempat kita sholat itu di atas masjid kayak di kantor nih? Ya, apakah sholat kantor itu juga dianggap sebagai masjid? Masjid jami harus, masjid umum. Ada ulama yang mengatakan harus masjid besar. Ada sebagian yang mengatakan wajib masjid itu harus tanah wakaf. Artinya tanah yang mau disediakan untuk masjid. Kalau tanah-tanah, ya mohon maaf kalau semuanya di bandara tuh kan, dia kan 5 kali dipakai sholat. Dia disebut juga masjid. Tapi dia bukan tanah wakaf. Artinya suatu saat dihancurkan, ya tanah itu kembali jadi biasa kita. Nah, tapi kalau dia tanah wakaf untuk masjid kan dia nggak akan berubah memang untuk masjid. Ulama berbeda pendapat sih masalah itu. Tapi ala kulli hal untuk mengikuti pendapat yang lebih kuat ya kita pakai masjid yang besar. Kalau untuk itikaf ya, kalau masjid kantor ya, saya rasa ya kurang serta aja gitu kan. Walaupun 5 kali, apalagi kalau tidak 5 kali di salat, dia mungkin cuma sholat zuhur asar, maka tidak bisa disebut sebagai masjid. Kalau sebenarnya dia kayak tadi kayak saya sampaikan di bandara itu kan bisa jadi 5 kali itu ada orang yang sholat di situ berjamaah itu pasti ada. Nggak terbuka untuk umum, Ustaz. Hanya orang yang pakai tiket yang boleh ke sana. Nah, jangan tadi ukuran masjid Bandara Cengkareng, masjidnya kan di luar ini terminal. Itu masjid betulan kalau itu. Nah, Itu masjid makanya tertutup. tadi definisi masjid artinya pengertian masjid itu siapa, apakah harus wakaf atau yang penting 5 kali dibuat sholat atau harus di tempat khusus kan? Nah, itulah berbeda Terbuka untuk umum. Karena kalau menurut saya ya lebih biar kita lebih yakin ya kan? Dia pakai masjid yang masjid besar atau masjid umum yang memang dikhususkan untuk sholat gitu. Yang dikhususkan untuk sholat dan sholat itu dilangsung. Ada sebagian juga mungkin ada sebagian kantor tuh yang punya masjid kecil. Masjid yang memang dikhususkan untuk masjid. Tapi dia tidak 5 kali dia digunakan. Mungkin cuma zuhur asar ketika kejar, malamnya kosong. Karena ada sebagian yang begitu ya, malamnya kosong. Artinya dia dikhususkan untuk masjid. Tapi nggak digunakan untuk sholat 5 kali. Itu nggak berterusan. Wallahu a'lam. Ya, karena secara bahasa masjid itu kan tempat sujud. Masjid, musola itu kan dalam definisi fikih kita tidak ada perbedaan. Cuman kita kalau musola nggak dipakai untuk sholat Jumat, kalau masjid dipakai untuk sholat Jumat. Ya. Ada sebagian yang membedakan kalau musola itu tempat yang terbuka. Jadi di zaman Rasulullah itu maka kayak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu digunakan kata musola. Jadi sholat di musola di tempat yang terbuka. Tapi ada satu hadis lagi mengatakan barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih maka jangan dekat-dekat musola kan. Ini kan untuk sholat 5 waktu dan sholat 5 waktu Rasulullah ya di masjid yang tertutup.
Bukan musola dalam artian tempat terbuka gitu. Jadi musola dan masjid ini ya kalau bisa dikatakan dia sinonim. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia sudah berbeda apa namanya, pengertian. Masjid itu untuk sholat plus sholat Jumat, musola itu cuma untuk sholat 5 waktu udah pakai sholat Jumat. Nah, kalau semuanya itikaf di musola boleh tak? Kalau saya boleh, selama itu tadi, selama untuk sholat 5 waktu yang memang dikhususkan untuk salat gitu ya, yang dikhususkan untuk salat, musola buat sholat Jumat aja, itu sudah dibolehkan. Nah, nanti ada perbedaan agak panjang juga tentang apakah itikaf itu harus ketika puasa atau di luar puasa boleh. Batasan waktu itikaf itu seberapa lama? Apakah harus 10 menit di masjid sudah dianggap itikaf, atau harus semalam, atau harus sehari semalam, atau bahkan 10 hari dianggap itikaf. Ini pembuka aja mungkin Pak Adi karena agak panjang. Panjang kayaknya Ustadz ya. Ya deh, karena waktu juga teman-teman, mohon maaf ini mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena waktu dan memberi kesempatan Mas Andri untuk menikmati hidangannya, kita dengan doa menutup, silakan.